Halo teman-teman, nama saya Krisantus Martin. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang pasar modal. Pasar modal adalah merupakan pasar atau untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Instrumen keuangan atau produk yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia ada 5. Yang pertama saham, yang kedua surat utang atau obligasi, yang ketiga reksadana, yang keempat exchange traded fund atau ETF, yang kelima derivatif. Nah, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan 2 fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi usaha, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Nah, ada lagi fungsi lainnya dari pasar modal adalah sebagai berikut. Sebagai sarana penambah modal usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, sebagai indikator perekonomian negara. Nah, manfaat dari pasar modal, yang pertama bagi emiten. Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, kalau bagi investor sementara ada 3 manfaat, yaitu yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Dan yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Nah, ada pula juga risiko dari investasi pada pasar modal. Risiko terkait investasi pada pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian modal atau capital loss. Kerugian dari selisih harga pembelian dan penjualan. Investor menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembelian. Yang kedua, likuidasi perusahaan, yang artinya perusahaan bangkrut atau dibubarkan. Nah, setelah itu ada lagi lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama ada anggota bursa efek. Yang kedua ada biro administrasi efek. Yang ketiga ada bursa efek. Yang keempat ada emiten. Yang kelima ada kustodian. Yang keenam ada lembaga clearing dan penjaminan. Yang ketujuh ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian manajer investasi. Nah, yang kesembilan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang 10 ada penasihat investasi. 11 ada penjamin emisi efek. Ke-12 perantara pedagang efek. Yang ke-13 perseroan. Yang ke-14 perusahaan efek. 15 perusahaan publik. Dan 16 wali amanat. Nah, sedikit sejarah pasar modal di Indonesia. Pasar modal berawal dari
kegiatan jual beli saham dan obligasi yang dimulai pada abad 19 menurut buku Effekten Gates yang dikeluarkan oleh Vereniging voor den Effektenhandel. Pada tahun 39, jual beli efek itu telah berlangsung sejak dari 1880. Tanggal 14 Desember 1912, Amsterdamse Effektenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Di zaman penjajahan, sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lain-lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah, maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar modal, serta setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor de Effektenhandel langsung memulai perdagangannya. Asosiasi Perdagangan Efek. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.